AS Roma secara mengejutkan tumbang 0-1 dari Elfsborg dalam matchday kedua Liga Eropa musim ini. Keputusan pelatih Ivan Juric menyimpan sejumlah bintang malah berujung kekalahan. Bermain di Boras Arena, Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2024 dini hari WIB, tuan rumah mengancam lebih dulu di menit ke-11, tetapi tembakan Michael Baidoo mudah diantisipasi kiper Roma, Mile Sevilar. 6 menit kemudian, ia juga menghalau tembakan jarak dekat Arber Zeneli. Gustav Henriksen nyaris membobol gawang Roma pada menit ke-18, namun sundulannya yang memanfaatkan sepak pojok berhasil digagalkan Sevilar. Roma balas menekan di menit ke-19, tetapi tembakan jarak jauh Matthias Soule diamankan kiper Elfsborg, Isak Petersen. Soule kembali melakukan percobaan jarak jauh di menit ke-24, tetapi Petersen kembali menangkapnya. Justru Elfsborg yang sukses membuka keunggulan pada menit ke-44. Handball Tommaso Baldanzi di kotak penalti sendiri membuat wasit menunjuk titik putih. Baidoo yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Sevilar. Keunggulan 1 gol menutup paruh pertama. Pada babak kedua, Roma menurunkan Artem Dovbyk dan Paulo Dybala demi meningkatkan kualitas serangan, namun peluang berbahaya tetap sulit tercipta. Nicolo Pisili memperoleh peluang di menit ke-66, namun tembakannya ditepis Petersen. Lorenzo Pellegrini yang masuk belakangan juga nyaris menyamakan skor, namun tembakan jarak jauhnya pada menit ke-83 menerpa tiang gawang. Semenit kemudian tembakan jarak jauh Leandro Paredes sukses menangkap Petersen. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, Roma baru mengumpulkan 1 poin dari 2 laga. Mereka sebelumnya menahan Athletic Bilbao 1-1. Sedangkan Elfsborg yang sebelumnya kalah 2-3 dari AS Alkmaar berhasil meraih 3 poin perdana yang meriah. Ada apa dengan AS Roma? Dalam statistik Roma mencatatkan 76% penguasaan bola, 888 umpan akurat, sedangkan tuan rumah hanya menguasai bola 24%. Statistik AS Roma unggul jauh, tetapi aktivitas di depan gawang shot on target cuma 3/4. Padahal AS Roma punya 23 percobaan ke gawang tuan rumah. Ivan Juric berharap dapat mengandalkan Enzo Levy setelah jeda internasional. Menurut Corriere dello Sport, pemain Prancis itu, yang juga menyerah dalam latihan kemarin di Trigoria, tidak akan tersedia untuk pertandingan tandang Liga Eropa melawan Elfsborg. Mantan gelandang Rennes tersebut telah absen selama lebih dari sebulan karena cedera pergelangan kaki parah dan belum terlihat di lapangan sejak pertandingan melawan Empoli. Staf medis Roma tidak ingin terburu-buru dalam pemulihannya. Mengingat parahnya cederanya, Levy juga bisa melewatkan pertandingan melawan Monza, yang dijadwalkan setelah pertandingan Eropa, untuk menghindari komplikasi. Kembalinya pemain Prancis itu kini tampaknya ditakdirkan untuk semakin tertunda, dengan tujuan membuatnya tersedia lagi untuk pertandingan besar di Olimpico melawan Inter. Roma telah menanggapi tuduhan yang dibuat oleh edisi hari ini La Repubblica tentang potensi denda pajak sebesar 34 juta euro. Artikel tersebut menyatakan bahwa Roma terbukti bersalah atas laporan keuangan tidak teratur untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Dalam bentuk deklarasi tidak teratur oleh klub, sehubungan dengan berita tidak akurat yang diterbitkan terkait dengan audit pajak oleh polisi pajak Italia. Bunyi pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs web Roma. Perusahaan menganggap tuduhan terkait tidak berdasar dan bermaksud untuk membuktikan keabsahan dan kewajaran tindakannya kepada badan yang berwenang, dengan pemahaman bahwa, meskipun tuduhan tersebut terbukti, beban pajak maksimum tetap tidak akan melebihi sekitar 2 juta euro. Manajer Roma Ivan Juric menganalisis kekalahan Giallorossi atas Elfsborg dengan skor 1-0. Dalam pernyataan pasca pertandingan dengan Sky Sport, Juric mengatakan, "Saya tidak setuju bahwa penampilannya negatif. Tim melakukan banyak hal positif. Saya melihat permainan yang sama sekali berbeda, kami melakukan banyak hal dengan baik. Terkadang pertandingan berjalan seperti itu dan kami menerimanya. Namun, saya tidak melihat penampilan yang buruk atau kebingungan di lapangan. Namun, ada hal-hal yang harus kami tingkatkan, bahkan dalam situasi superioritas, kami tidak cukup agresif. Kami menciptakan dan menggerakkan bola dengan baik, menciptakan peluang," tambahnya.
Malam ini kami menciptakan peluang bersama Pellegrini dan pemain lain, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Saya melihat lebih banyak permainan dan penguasaan ruang. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di menit-menit akhir, kami juga harus lebih baik dalam tidak kebobolan lewat serangan balik. Ini hasil yang negatif, tetapi saya sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan semuanya. Saya punya skuad yang berkualitas dan saya harus mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Kami jelas harus meningkatkan banyak hal, tetapi kita lihat saja nanti di masa mendatang. Hari ini kami membuat banyak langkah maju dalam hal permainan, dalam beberapa hal mengesankan menurut saya. Memikirkan apa yang hilang dari skuad adalah kontraproduktif. Soule, menurut saya, dia adalah pria yang bekerja keras, yang memiliki kualitas. Mungkin saat ini dia belum mampu menunjukkan semua bakat yang dimilikinya. Dia menunjukkan dirinya, dia tidak bersembunyi, itu berarti dia tidak tertekan. Ia adalah pemain yang menghabiskan 1 tahun di Frosinone, sekarang ia berada di Roma dan kami harus tetap tenang dan bekerja keras untuknya. Misalnya, di posisi-posisi saat ini saya lebih menyukainya. Saya sangat yakin dengan Soule. Bek Roma Mario Hermoso berbicara kepada klub setelah kekalahan Giallorossi dari Elfsborg. Bek asal Spanyol, yang menjadi starter menggantikan Ivan Djuric, membahas penampilan timnya saat pertandingan berakhir. Kami menghadapi permainan sebagaimana mestinya, katanya. Saya pikir kita telah melihat apa artinya bermain di sini, di lapangan yang sulit dan dengan permukaan yang tidak biasa kita gunakan. Namun kami mendominasi permainan dari awal hingga akhir. Satu-satunya peluang yang dimiliki lawan adalah tendangan penalti, tidak ada yang lain. Kami meninggalkan tempat ini dengan perasaan negatif karena kami kebobolan dan kalah, meski memiliki peluang untuk mencetak gol. Bermain setiap 3/4 hari adalah sesuatu yang harus mulai kami biasakan, terutama jika tujuan kami adalah bertahan di semua kompetisi. Kami harus terbiasa dengan sistem permainan dan mengintegrasikan semua pemain baru. Saya pikir kami melakukannya dengan baik. Selain itu, saya yakin bahwa kami sedang menuju ke arah yang positif dan Anda telah melihat tim yang mendominasi, yang menguasai bola dengan mengetahui gaya permainan mereka, tim yang solid yang menekan 1 lawan 1 sepanjang pertandingan. Namun, ketika bola tidak mau masuk, Anda akan pulang dengan perasaan tidak enak.